Hai anak-anak, ketemu lagi bersama Pak Aga. Apa kabarnya hari ini? Pak Aga harap kalian dalam keadaan sehat semuanya dan kita bisa ready untuk belajar hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar hal baru tentang iklan dan jenisnya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini, nanti kita akan bahas juga. Namun sebelumnya Pak Aga akan mengajak anak-anak untuk sama-sama baca ayat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23. Apa yang kita pelajari dari Kolose 3 ayat 23? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anak-anak, Pak Aga percaya bahwa belajar merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita belajar, bukan hanya untuk mengejar nilai yang bagus, tetapi kita juga belajar sebagai bentuk ucapan syukur kita dan bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang iklan dan jenisnya. Namun Pak Aga akan bahas tentang pengertian iklan terlebih dahulu. Lalu Pak Aga akan bahas juga tentang tujuan dan ciri iklan. Dan juga Pak Aga akan bahas tentang unsur iklan dan tentang jenis-jenis iklan. Dan yang terakhir Pak Aga akan membahas tentang iklan media elektronik. Apa saja yang kita perlu pelajari dari iklan ini anak-anak? Pertanyaannya adalah, apa itu iklan? Iklan ini adalah sebuah pesan tentang barang atau juga bisa jasa yang dibuat oleh produsen dan disampaikan lewat beberapa media seperti bisa juga media cetak, dalam bentuk audio juga bisa, dan juga media elektronik anak-anak. Lalu, ketika iklan itu sudah ada, apa tujuan dibuatnya? Iklan anak-anak dibuat dengan tujuan agar masyarakat atau konsumen kita semua tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, anak-anak, tentu anak-anak berpikir nih, lalu bagaimana atau hal-hal apa saja yang perlu ada dalam sebuah iklan? Nah, itu disebut dengan unsur-unsur iklan anak-anak. Di dalam sebuah iklan, yang perlu ada dalam sebuah iklan agar iklan tersebut adalah iklan yang lengkap, adalah harus ada nama produknya. Setelah itu, iklan tersebut juga harus ada gambar yang menarik agar orang-orang tidak boring atau bosan melihat iklan tersebut. Dan yang ketiga, iklan tersebut harus mempunyai kalimat iklan agar orang-orang juga tahu apa maksud dari iklan tersebut. Yang keempat, perlu adanya keunggulan produk, sehingga orang-orang tahu kenapa mereka harus menggunakan barang atau jasa tersebut. Yang kelima, harus ada harga produk, terus juga harus ada nomor teleponnya, dan yang terakhir, perlu adanya yang namanya alamat pengiklanan. Kita akan bahas lebih lanjut tentang unsur-unsur iklan ini melalui sebuah iklan. Pak Aga punya iklan di sini, yaitu iklan Toko Mas Subur. Ini merupakan iklan media cetak anak-anak. Nah, di iklan media cetak ini, anak-anak bisa lihat ada nama produk, ada juga gambar yang menarik, ada juga kalimat iklan. Anak-anak perhatikan anak panah yang ada di gambar yang Pak Aga kasih ini, sehingga anak-anak bisa tahu mana sih nama produknya, mana sih unsur gambar menariknya, dan mana sih kalimat iklannya. Ketika kita sudah belajar tentang 3 unsur ini, kita cek unsur-unsur yang lain. Dari iklan Toko Mas Subur ini anak-anak, terdapat juga unsur iklan yang lain, yaitu nomor telepon di paling bawah anak-anak bisa lihat, dan juga alamat pengiklanan. Di situ anak-anak bisa lihat, dan anak-anak pasti paham bahwa penting untuk diletakkan nomor telepon dan alamat pengiklanan dari Toko Mas Subur ini. Supaya apa? Orang-orang yang ingin membeli emas di tempat Toko Mas Subur ini, anak-anak, mereka bisa pergi ke alamat atau bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di iklan tersebut. Ya, berikutnya anak-anak, bagaimana iklan tersebut dikatakan sebagai iklan yang baik? Perlu kita pelajari bersama-sama juga tentang ciri-ciri iklan yang baik. Pak Aga akan membahas 4
ciri iklan yang baik di sini. Yang pertama adalah bagaimana mereka menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan juga jelas. Iklan yang baik bukanlah iklan yang teksnya panjang sehingga orang-orang bisa bosan ketika mereka membaca iklan tersebut. Dan berikutnya, iklan harus memiliki bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Daya sugesti di sini dimaksudkan sebagai daya tarik anak-anak. Ketika orang-orang membaca iklan tersebut, ketika mereka melihat kalimat dari iklan tersebut, mereka mempunyai daya tarik untuk menggunakan barang atau jasa dari produk yang diiklankan. Dan yang terakhir, maksud Pak Aga ada yang ketiga dari yang terakhir, yaitu tentang menggunakan kata konotasi positif. Anak-anak konotasi positif artinya tidak mengandung unsur negatif, tidak menjelekkan produk yang lain, dan juga tidak menghina atau menjelek-jelekan produk yang lain. Sehingga di sini dibilang sebagai konotasi yang positif. Berikut anak-anak yang terakhir adalah tentang isi dari iklan tersebut harus bersifat objektif. Dia juga harus jujur, dia harus singkat, jelas, dan juga menarik. Maksud dari jujur di sini artinya anak-anak, jangan sampai iklan yang diiklankan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan ketika orang-orang atau para konsumen menggunakan iklan tersebut. Sehingga yang ada hanyalah yang terjadi adalah tentang kerugian ketika mereka menggunakan iklan tersebut. Nah, anak-anak, kita juga akan belajar tentang jenis-jenis iklan. Ya, di sini ada 3 jenis iklan yang akan kita pelajari. Ada iklan niaga, ada iklan layanan masyarakat, dan juga kita juga akan pelajari tentang iklan pemberitahuan atau disebut juga iklan pengumuman. Pak Aga akan bahas pertama dari iklan niaga. Iklan niaga ini anak-anak disebut juga tentang iklan perdagangan. Anak-anak akan sering melihat tentang iklan niaga ketika anak-anak menonton televisi, ketika anak-anak mendengarkan radio, ketika iklan tersebut menawarkan suatu barang atau jasa untuk digunakan, maka itu disebut sebagai iklan niaga. Anak-anak berikutnya tentang iklan layanan masyarakat. Di sini tentang stop pemanasan global. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berusaha mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, untuk membuat dirinya menjadi lebih baik atau menjaga komunitas untuk menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, iklan layanan masyarakat sering sekali anak-anak lihat di berbagai macam media, entah itu media cetak maupun media elektronik. Contohnya adalah tentang iklan yang mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, yang terakhir ada iklan pemberitahuan atau yang tadi Pak Aga bilang iklan pengumuman. Kira-kira di mana anak-anak bisa melihat iklan pemberitahuan ini? Dari gambarnya, anak-anak bisa melihat bahwa biasanya tertera di iklan media cetak, media-media cetak seperti koran. Nah, di iklan media cetak seperti ini biasanya ada pemberitahuan tentang orang yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, ketika anak-anak bisa melihat hal seperti ini, maka hal ini disebut sebagai iklan media cetak tentang pemberitahuan atau tentang pengumuman. Anak-anak, kita juga akan belajar tentang iklan elektronik. Nah, di iklan elektronik ini merupakan suatu media yang digunakan untuk mengiklankan produk atau barang dan jasa. Di sini bisa kita lihat ada 3 jenis iklan elektronik, yaitu ada iklan televisi, ada iklan radio, dan juga iklan internet, anak-anak. Nah, anak-anak, dari 3 ini Pak Aga akan bahas lebih detail tentang unsur-unsur dari mereka masing-masing. Kita cek pertama yang namanya iklan televisi. Anak-anak pasti sering sekali menonton televisi di rumah, dan anak-anak bisa
mengetahui dan memahami tentang setiap iklan ketika anak-anak bisa mendengarkan suaranya, bisa melihat gambar dari iklan tersebut, dan juga bisa membaca tulisan yang ada. Nah, yang tadi Pak Aga sebutkan merupakan unsur-unsur dari iklan televisi. Ada suara, ada gambar, dan juga ada tulisan. Lalu Pak Aga, bagaimana dengan iklan radio? Nah, anak-anak, iklan radio cukup berbeda dari iklan televisi. Iklan radio hanya bisa kita dengar, sehingga dia hanya memiliki satu unsur, yaitu unsur suara. Nah, unsur suara ini bisa menggunakan suara manusia, bisa menggunakan suara hewan, atau menggunakan efek suara yang lain. Sehingga orang-orang walaupun cuma mendengar iklan radio tersebut, mereka langsung bisa paham apa maksud dan apa barang atau jasa yang diproduksikan atau diiklankan. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah iklan internet. Anak-anak bisa lihat di sini, iklan internet itu tidak jauh berbeda dari iklan televisi. Nah, iklan internet ini anak-anak bisa lihat ketika anak-anak sedang browsing atau googling. Anak-anak bisa melihat bahwa unsur iklan internet itu bisa mengandung unsur suaranya, dan juga ada gambar maupun tulisan. Nah, anak-anak, sekian penjelasan Pak Aga tentang iklan dan jenis-jenisnya. Pak Aga harap penjelasan Pak Aga hari ini dapat membuat anak-anak lebih paham lagi tentang iklan dan jenisnya. Pak Aga harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat, dan sampai ketemu di pembelajaran bersama Pak Aga di video selanjutnya. Bye-bye!